Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkah rahmat dan hidayahlah kita dapat bertemu dalam video kali ini, dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi besar Nabi Allah Shallallahu alaihi wasallam. Karena berkat beliau, kita yang dulunya berada dalam zaman kebodohan sekarang telah berada dalam zaman kepintaran dan terang benderang seperti yang rasakan kita sekarang. Dan hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah statistik inferensial, yaitu analisis varians. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Rizky Amalia Karim dari Prodi Akuntansi Terapan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Makassar dengan NIM 2209016000009. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang bagaimana sih analisis varians itu. Yang kita bahas itu yang pertama cuman ada 2 topik ya. Yang pertama ada pengertian varians. Ya, pengertian varians dan juga penggolongan ANOVA. Oke, langsung saja. Apa sih pengertian varians itu? Analisis varians atau disebut dengan ANOVA merupakan metode analisis terhadap statistik yang termasuk dalam cabang statistik inferensial. Dalam literatur Indonesia, metode ini dikenal dengan banyak nama lain seperti analisis varians, sidik jari varians, dan analisis varians. Ini merupakan pengembangan dari masalah Behrens-Fisher, sehingga UGF juga digunakan dalam pengambilan keputusan. Analisis varians pertama kali diperkenalkan pada tahun dan oleh si Ronald Fisher, bapak statistik modern. Dalam prakteknya, analisis varians dapat berupa pengujian hipotesis, lebih umum digunakan atau estimasi khususnya di bidang genetika terapan. Untuk bahasa secara umumnya, analisis varians menggunakan atau menguji dua varians atau varians berdasarkan hipotesis nol bahwa kedua varian tersebut sama. Varians pertama adalah varians antar sampel atau antar sampel, dan varians kedua adalah varians dalam sampel. Dengan gagasan ini, analisis varians dengan dua sampel akan memberikan hasil yang sama sebesar seperti uji T untuk dua min atau rata-rata. Supaya untuk lebih valid dalam penafsiran hasilnya, analisis varians menggantungkan diri pada 4 asumsi ya. Asumsi yang harus dipenuhi dalam perancangan percobaan. Yang pertama adalah data pendistribusian normal, karena pengujiannya ini menggunakan uji Vesch-Dekor. Varians atau ragamnya homogen dikenal sebagai homogenisitas, karena hanya digunakan satu penduga atau estimate untuk varians dalam contohnya. Yang ketiga, ada masing-masing contoh saling bebas yang harus dapat diatur dengan perancangan percobaan yang tepat. Komponen-komponen dalam modelnya bersifat adiktif atau saling menjumlah. Yang kedua, kita akan masuk dalam penggolongan ANOVA. Ya, dalam ANOVA sendiri itu punya juga beberapa golongan yang dapat saya cantumkan di sini. Ada 3, yaitu ANOVA dengan satu arah atau one way ANOVA, yaitu klasifikasi suatu arah ANOVA merupakan ANOVA berdasarkan pengamatan terhadap satu kriteria atau perubahan faktor penyebabnya. Terus yang kedua ada klasifikasi dua arah atau ANOVA dua arah, yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau faktor yang menyebabkan perbedaan. Yang ketiga ada klasifikasi banyak arah atau MANOVA, yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Dalam makalah ini kita akan berfokus pada one way ANOVA. Kita akan fokus dalam penjelasan one way ANOVA. Yang pertama, ANOVA satu arah atau one way ANOVA. Apa sih ANOVA one way atau ANOVA satu arah? Yaitu digunakan apabila yang ingin dianalisis meliputi variabel terikat
dan variabel bebas. Interaksi timbal balik antara faktor pada mempengaruhi variabel bebas sekaligus menghilangkan faktor-faktor atau pengaruh bebasnya. Apabila terjadi interaksi, berarti pengaruh salah satu faktor terhadap variabel terikat akan mempunyai garis yang tidak sejajar dengan pengaruh faktor lain terhadap variabel terikat sejajar atau berpotongan. Dan ANOVA dalam jenis ini namanya saja one way ANOVA, berarti cuma satu arah. Jadi jenis ini digunakan untuk menguji hipotesis secara simultan tentang rata-rata perbandingan simpel K. Setiap sampel-sampel yang mempunyai nilai rata-rata atau mean dan variance deviasi standar kuadrat. Rata-rata pada ANOVA ini ada dua, yaitu rata-rata kelompok dan rata-rata tiap kelompok dan rata-rata total. Dan di sini ada juga analisis lebih lanjutnya setelah ANOVA sering disebut post hoc atau post ANOVA. Yang pertama ada LCD, least significant difference, digunakan untuk melakukan uji T antara semua pasangan rata-rata kelompok. Tes ini baik jika tes berarti perbandingan direncanakan sebelumnya. Ada juga 2K, HSD atau perbedaan yang jujur. Ada juga 2KSB, alternatif uji 2K. Ada Duncan, digunakan untuk menguji perbedaan seluruh pasangan pelakuan dalam percobaan. Ada juga SNK atau mahasiswa Newman-Kills, mengembangkan LCD dan Duncan. Ada DANET, digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata seluruh perlakuan dengan nilai rata-rata perlakuan kontrol. Ada juga SCDV, digunakan untuk perbandingan non-ortogonal. Kita beralih ke variabilitas dalam ANOVA dan pengujiannya. Nah, di sini ada juga jumlah pengukuran yang digunakan oleh variabilitas ini yang tersedia dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada satu variabilitas antar kelompok. Ya, ini merupakan salah satu variasi nilai min kelompok sampel yang besar dibandingkan dengan nilai min keseluruhan dan dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Terus yang kedua ada variasi intrakelompok, yaitu perbedaannya tidak dipengaruhi oleh perbedaan perlakuan antar kelompok. Terus yang terakhir ada jumlah kuadrat selisih total. Dan ada juga di sini variasinya ada 3 jenis ya. Yang pertama derajat kebebasan variabel antar kelompok sama dengan N1. Derajat kebebasan variabel antar kelompok. Terus ada juga asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis seragam atau ANOVA. Sini ada bisa teman-teman baca. Individu dalam sampel harus dipilih, sebaran gejala penelitiannya dalam setiap populasi adalah normal, varians masing-masing populasi tidak menunjukkan perbedaan. Terus ada data yang digunakan adalah data pendistribusian ya. Terus ada juga varian atau ragamnya bersifat homogen, ada juga masing-masing sampel bersifat independen dan komponen-komponen modelnya bersifat aditif. Nih, tapi dengan catatan, apabila sampel tidak memenuhi asumsi seperti di atas yang telah kita sebutkan tadi, maka sebaiknya tidak melakukan uji ANOVA, melainkan uji non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Sini ada juga ciri-ciri ANOVA satu arah. Ciri-ciri satu arah yang pertama yaitu melibatkan satu variabel independen yang punya 2 atau lebih kategori. Terpilih ditentukan oleh peneliti secara acak dan tidak bias ya. Terus juga ada perbedaan jenis atau tingkatan variabel bebas, dapat bersifat kualitatif atau kuantitatif. Terus yang ketiga ada setiap subjek merupakan anggota kelompok variabel bebas dan dipilih secara acak dari populasi yang ditentukan. Sini juga ada tujuan uji ANOVA, yaitu satu arah adalah untuk membandingkan lebih dari 2 min atau rata-rata yang pada waktu yang sama. Ini digunakan untuk menguji kemampuan generalisasi. Hal ini menunjukkan signifikansi temuan
Jika berbeda seperti kedua sampel dan digeneralisasikan atau data sampel dianggap mewakili populasi. Di sini saya juga menerapkan atau mencantumkan contoh soal. Jadi contoh soalnya ini bisa teman-teman semua insya Allah bisa mengerti dengan contoh soalnya. Contoh soalnya ini merupakan salah satu contoh soal ya yang saya dapat dan bisa di-sharing sama teman-teman semuanya untuk dilakukan atau melakukan uji. Untuk contoh soalnya, suatu penelitian ingin mengetahui jumlah absen atau ketidakhadiran selama setahun di antara pegawai yang menjadi anggota serikat pekerja dan bukan anggota serikat pekerja. Yang menjadi perhatian adalah apakah kedua populasi memiliki varians yang sama? Sebuah sampel 16 pegawai, maksudnya anggota serikat pekerja memiliki deviasi standar 3 hari. Sebuah sampel 10 pegawai bukan serikat pekerja memiliki deviasi standar 2,5 hari. Pada taraf signifikansi 0,02 dapatkan penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan varians antara kedua kelompok tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, di sini sudah ada langkah penyelesaiannya, teman-teman. Jadi bisa dilihat langkah penyelesaiannya. Itu langkah pertama, itu nyatakan HO dan HA. Yang pertama harus dilakukan itu untuk menyatakan HO dan HA. Uji ini merupakan uji 2 ekor ketika peneliti ingin mengetahui perbedaan varians. Peneliti tidak ingin mengetahui apakah suatu populasi memiliki varians yang lebih besar atau lebih kecil dari populasi yang lain dengan menggunakan rumus seperti ini. Yang kedua, itu telah ditentukan taraf signifikansinya yaitu 0,02. Nah, yang ketiga, statistik uji yang sesuai adalah uji F. Dan yang keempat, itu aturan pengambilan keputusan dapat diketahui pada tabel F karena peneliti menggunakan uji duplikator. Taraf signifikansinya adalah 0,01. Diperoleh dari 0,02 dibagi 2. Derajat kebebasan atau DK pembilang adalah 16 kurang 1 sama dengan 15. Dan derajat kebebasan DK penyebut 0 sama dengan 0 kurang 1 sama dengan 9. Nilai kritiknya F-table adalah 4,96. Apabila perbandingan rasio varians lebih dari 4,96, maka peneliti menolak HO. Nah, untuk langkah terakhir ya untuk menyelesaikan soal ini yaitu dengan menggunakan nilai F hitung adalah dalam kurung 2 per 2,5. 2 sama dengan 1,44. Jadi HO yang menyatakan bahwa varians populasi sama, tidak dapat ditolak atau data tidak memberikan indikasi adanya perbedaan varians jumlah ketidakhadiran pegawai anggota serikat pekerja dan bukan anggota serikat pekerja. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Dengan kata akhir, kesimpulannya yaitu analisis varians merupakan teknik analisis untuk penelitian komparatif yang bertujuan untuk mempelajari dan menguji hipotesis yang menyatakan perbedaan parameter rata-rata variabel kriterium untuk lebih dari 2 kelompok atau sampel, baik dalam penelitian eksperimen maupun penelitian kausal komparatif. Analisis varians satu jalan atau one-way analysis of variance merupakan teknik analisis yang ampuh digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata dengan banyak kelompok yang terpilih secara acak. Baik, itu yang saya bisa jelaskan untuk video kali ini dan saya harap teman-teman semuanya bisa mengerti dan paham ya tentang analisis varians. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.